Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Armela Indriani, calon guru penggerak angkatan 3 dari Kota Bontang. Pada demonstrasi kontekstual penerapan inquiry apresiatif tahapan Bagja. Kali ini saya akan menerapkan inquiry apresiatif dalam perencanaan pembelajaran tatap muka terbatas di SDIT Cahaya Fikri dengan tahapan Bagja. Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi melalui pengajuan pertanyaan yang tersusun dalam tahapan Bagja dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Bagja merupakan akronim atau singkatan dari 5 langkah utama yang digunakan dalam sebuah proses inquiry apresiatif. 5 tahapan utama yang dijalankan dalam akronim Bagja tersebut adalah 1. Buatlah pertanyaan utama. 2. Ambil pelajaran. 3. Gali mimpi bersama. 4. Jabarkan rencana untuk mencapai gambaran yang diinginkan. Yang kelima, atur eksekusi. Pendekatan inquiry apresiatif memiliki daya dorong dalam mendorong individu atau komunitas untuk menemukan impian dan melakukan impian tersebut dalam tindakan. Penerapan inquiry apresiatif dalam perencanaan pembelajaran tatap muka terbatas atau disingkat PTMT di SDIT Cahaya Fikri dengan tahapan Bagja. Yang pertama, B. Buatlah pertanyaan. 1. Apa alasan dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT? Yaitu mengatasi permasalahan resiko learning loss, kehilangan motivasi belajar siswa yang sudah selama 1 tahun lebih belajar daring, membantu permasalahan orang tua yang kesulitan mendampingi anaknya belajar karena harus menjalankan tugas utamanya, membiasakan siswa dan orang tua menerapkan protokol kesehatan dengan baik saat pelaksanaan tatap muka terbatas. Lalu pembiasaan karakter Islami seperti doa-doa harian dan karakter baik. Lalu pertanyaan yang kedua, hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan dalam PTMT? Yang pertama adalah sarana prasarana protokol kesehatan, kuesioner surat pernyataan orang tua, prom screening COVID-19 saat kedatangan ke sekolah, lalu instrumen verifikasi dan visitasi kesiapan sekolah untuk persiapan PTMT. Lalu surat izin dibukanya PTMT oleh Diknas Pendidikan dan Satgas Covid, lalu data guru dan tenaga pendidikan yang sudah divaksinasi, prokes kedatangan siswa dan kepulangan siswa. Pertanyaan ketiga, siapa saja yang terlibat dalam persiapan PTMT? Yaitu seluruh warga sekolah, komite sekolah, orang tua, Satgas Covid, Puskesmas, dan pihak-pihak terkait. Lalu sekarang A. Ambil pelajaran. Pertanyaan pertama, apa kelebihan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas? Yaitu pembelajaran tatap muka terbatas dapat memberikan dampak positif akan keberlangsungan pembelajaran yang dilakukan. Pembelajaran akan lebih terarah dan dapat meningkatkan proses dan hasil pembelajaran yang diharapkan. Pembiasaan Islami seperti doa-doa, aktivitas anak-anak kembali akan muncul. Lalu yang kedua, untuk apa fungsi dari peralatan prokes? Prokes merupakan alat atau sarana dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19. Yang ketiga, apa peran dan fungsi keterlibatan orang tua, komite, siswa, warga sekolah, dan pihak-pihak terkait dalam mempersiapkan PTMT? Keterlibatan orang tua murid, warga sekolah, komite, dan pihak-pihak terkait merupakan satu kekuatan tercapainya pembelajaran tatap muka terbatas yang dilaksanakan. Lalu G. Gali mimpi. Pertanyaan pertama, apakah pembelajaran PTMT lebih bermakna apabila dibandingkan dengan pembelajaran jarak jauh? Pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka akan memberikan dampak signifikan terhadap keberhasilan dalam proses pembelajaran. Terjalinnya kedekatan antara guru dan siswa. Lalu terjadinya komunikasi dua arah yang secara langsung antara guru dan siswa dalam pembelajaran yang selama ini tidak terlihat pada pembelajaran jarak jauh. Pertanyaan kedua, apakah sarana prasarana kesehatan dapat mendukung terlaksananya pembelajaran tatap muka?
Sarana prasarana prokes sangat membantu dalam mencegah dan penyebaran COVID-19. Seperti tempat cuci tangan di setiap ruang kelas, adanya alat disinfektan di setiap kelas, dan setiap anak harus membawa isian form screening apabila datang ke sekolah. Pertanyaan yang ketiga, peran dan fungsi keterlibatan orang tua, murid, warga sekolah, dan pihak-pihak terkait dalam persiapan PTMT. Semua pihak mempunyai peran dan tanggung jawab dalam menjaga kesehatan dari penyebaran COVID-19 sehingga kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan di sekolah meskipun dengan waktu yang terbatas. Sekarang J, jabarkan rencana. Pertanyaan pertama, bagaimana langkah-langkah mempersiapkan pembelajaran PTMT? Mempersiapkan sarana dan prasarana yang terkait dengan prokes COVID-19. Mengadakan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Yang ketiga, melakukan verifikasi dan visitasi kesiapan PTMT oleh Dinas Pendidikan. Mengadakan sosialisasi kepada orang tua dengan virtual sebelum kegiatan PTMT dimulai. Mengadakan simulasi persiapan PTMT. Pertanyaan kedua, seperti apakah keterlibatan warga sekolah dan pihak-pihak terkait dalam merencanakan PTMT? Seluruh warga sekolah, komite, dan pihak-pihak terkait saling bertanggung jawab sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing agar perencanaan PTMT dapat terrealisasi. Orang tua siswa mengisi form screening checklist COVID-19 setiap siswa yang akan melakukan kegiatan PTMT. Orang tua menyiapkan perlengkapan prokes untuk anandanya. Sekolah menyiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan PTMT dan lain-lain. Yang ketiga, bagaimana mengukur keberhasilan dalam perencanaan PTMT? Adanya dukungan dan izin dari semua pihak, terjadinya keterlibatan dan tanggung jawab dari semua pihak, tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan standar prokes COVID-19, tidak adanya klaster sekolah, semua warga sekolah dalam keadaan sehat. Lalu A, atur eksekusi. 1. Siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan rencana PTMT? Kepala sekolah, guru, siswa, warga sekolah, komite, orang tua, dinas pendidikan, satgas COVID, puskesmas, dan lembaga pemerintah setempat. Yang kedua, kapan rencana ini dilakukan? Persiapan PTMT dilakukan sebelum dimulainya PTMT dimulai pada bulan Agustus, saat keadaan sudah membaik, yaitu masuk ke zona kuning pada daerah tempat tinggal. Lalu pertanyaan yang ketiga, siapa yang mengarahkan agar rencana persiapan PTMT dapat berjalan lancar? Yang mengarahkan persiapan PTMT adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang, Kepala Sekolah, Yayasan, dan Satgas COVID-19. Yang keempat, siapa yang bertanggung jawab atas rencana PTMT ini? Dinas Pendidikan, Satgas COVID, Kepala Sekolah SDIT Cahaya Fikri, seluruh warga sekolah, komite sekolah, orang tua, dan pihak-pihak setempat yang terkait. Demikian pemaparan saya di modul demonstrasi konstekstual penerapan inquiry apresiatif dalam tahapan Bagja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.